Buat orang-orang normal atau para penyefong Jepang, seringkali ngelihat negara Jepang itu sebagai negara yang warganya tertib, sopan, taat aturan, berpendidikan tinggi, berwawasan luas, dan berbagai stigma positif lainnya. Positive thinking aja lah ya. Mungkin mereka belum tahu atau sudah tahu tapi tutup mata mengenai sisi lain orang Jepang yang sebenarnya. Seperti yang akan kita bahas kali ini, yaitu sekumpulan orang Jepang PAOK yang hobinya geber-geber mobil, speeding, dan melakukan balap liar pada malam hari di salah satu ruas jalan tol yang berada di prefektur Osaka, di mana ruas jalan tol ini biasa dikenal dengan nama Kanjosen, dan orang-orang yang biasa kebut-kebutan di Kanjosen ini biasa dikenal dengan nama Kanjozoku. Para Kanjozoku pertama kali muncul pada akhir tahun 70-an, ditandai dengan munculnya geng Kanjozoku bernama Temple Racing pada tahun 1978 yang diklaim sebagai geng Kanjozoku pertama, lalu disusul geng-geng Kanjozoku lainnya yang mulai bermunculan pada tahun 80-an, seperti Warp Racing, No Good Racing, Top Gun Racing, Let Racer, Checker, Magunamu Racing, Boro Racing, Get Wild Racing, Joker Racing, dan masih banyak lagi. Dan seperti yang gue bilang di awal tadi, para Kanjozoku ini selalu speeding, rolling, geber-geber mobil, dan balapan di Osaka Loop atau Kanjosen. Osaka Loop atau Kanjosen sendiri adalah nama yang diberikan untuk rute 1 Hanshin Expressway, di mana rute 1 ini sendiri adalah jalan tol layang satu arah yang bentuknya kayak ring road dengan panjang satu putaran Osaka Loop ini sepanjang 10,3 km. Keunikan dari Kanjozoku ada di mobil yang biasa mereka pakai. Mereka nggak pakai sports car atau muscle car yang power mesinnya gede dan udah kenceng dari lahir, melainkan pakai mobil murah yang power mesinnya kecil macam Starlet, Isuzu Gemini, Nissan Pulsar, Corolla Series, dan mobil lain yang power mesinnya kecil. Alasan kenapa para Kanjozoku pada pakai mobil yang power mesinnya kecil, ya karena bentuk dari Osaka Loop itu sendiri yang melingkar dan panjang satu putarannya yang terbilang pendek, yang sudah pasti kurang cocok untuk mobil yang power mesinnya gede dan top speednya tinggi. Soalnya kalau pakai mobil kayak gini di Kanjo, napas mobilnya belum habis, treknya udah habis duluan, dan top speed mobilnya belum mentok, treknya udah mentok duluan. Cuma seiring berjalannya waktu, para Kanjozoku ini lebih memilih Civic Series macam Civic SB3, EF9, EG6, dan EK4 sebagai mobil andalan mereka untuk dipacu di Kanjosen ini. Ada 3 alasan kenapa para Kanjozoku lebih memilih Civic ketimbang mobil lainnya. Yang pertama, mobil penggerak depan, apalagi yang bagian belakangnya bondol macam Civic ini, jauh lebih lincah dan gesit ketimbang mobil penggerak belakang, yang sudah pasti lebih cocok untuk trek yang agak sempit macam Kanjosen ini. Dan alasan kedua, salah satu cara Honda untuk mempromosikan Honda Civic adalah dengan membuat ajang balap sirkuit yang dinamakan One Make Race, di mana ajang balap ini bahkan sudah dimulai sejak era Civic Copper. Jadi dengan One Make Race dari Honda ini, para Kanjozoku punya inspirasi untuk memodifikasi mobilnya. Karena memang Civic buat balap One Make Race ini modifannya cukup ringan dan gak begitu ribet. Dan alasan ketiga, Honda ngeluarin mesin terdebesnya pada waktu itu dan jadi salah satu mesin terbaik buatan Honda sepanjang masa yang gak lain dan gak bukan adalah mesin Honda B Series yang tidak perlu diragukan lagi kualitas dan performanya. Dan seperti pembalap jalanan pada umumnya, tingkah para Kanjozoku ini benar-benar meresahkan orang banyak. Di antaranya adalah masyarakat yang tinggal di sekitaran Kanjosen, pengguna jalan lain, petugas tol, dan juga penegak hukum. Kegilaan mereka dimulai dari awal mereka beraksi, di mana mereka memulai kegiatannya di Kanjo pada jam 11 malam sampai jam 4 pagi. Dan pada masa kejayaan Kanjozoku di tahun 80-an sampai 90-an, tiap malam itu pasti ada para Kanjozoku yang melakukan kegiatan di Kanjosen ini, mulai dari rolling sampai balapan antar geng Kanjozoku, di mana kalau misal balapan antar geng ini tidak menghasilkan pemenang, maka baku hantam adalah langkah yang kadang mereka ambil. Dan ketika di hari kerja saja tingkah laku para Kanjozoku ini sudah sangat menyebalkan, di hari weekend mereka bakal jauh lebih menyebalkan lagi. Di mana para Kanjozoku yang datang ke Kanjosen jumlahnya berkali-kali lipat jika dibandingkan di hari biasa,
dan sudah pasti tingkah mereka ini berkali-kali lipat lebih menyebalkan pula. Ibarat kata nih, di hari biasa, Kanjozoku yang beraksi cuma puluhan mobil. Nah, di hari weekend, Kanjozoku yang beraksi di Osaka Loop ini jumlahnya bisa sampai ratusan mobil. Budek-budek dah tuh, telinga warga sekitar Osaka Loop kalau tiap malam dengerin suara Civic pakai knalpot bacot. Tingkah laku menyebalkan lain yang dilakukan para Kanjozoku adalah saat mereka keluar masuk tol, di mana mereka dengan sengaja dan kesadaran penuh akan mengekor truk atau kendaraan besar lainnya untuk melewati gerbang tol biar nggak bayar, atau bikin barisan beberapa mobil yang nggak putus, agar dari beberapa mobil tadi, yang bayar tol nantinya cuma satu mobil doang. Selain itu, gaya mengemudi para Kanjozoku ini juga bikin risih pengguna jalan lain. Walaupun sebenarnya mereka menghindari terjadinya kecelakaan dengan pengguna jalan lain, tapi gaya mengemudi mereka yang suka zigzag kayak pembalap manasin ban, suka nyelip-nyelip di antara mobil pengguna jalan lain pas lagi rolling atau balapan. Dan ketika ratusan mobil Kanjozoku memadati Osaka Loop dan area jalan tol di sekitarnya di hari weekend, sudah pasti sangat mengganggu pengguna jalan lain yang melintas di Osaka Loop ini. Kalau misal kalian berpikir polisi Osaka itu ngebiarin tingkah laku gila dan meresahkan dari para Kanjozoku ini, well, kalian salah besar men. Karena kalau urusan menangani pembalap jalanan, justru polisi Osaka itu yang paling kelihatan kerjanya jika dibandingkan polisi di daerah Jepang lainnya. Polisi Osaka akan benar-benar ngeburu para Kanjozoku sampai dapat, dan ketika sudah ketangkep, hukuman yang diberikan pun juga nggak main-main. Mulai dari SIM-nya dicabut, mobilnya disita, bahkan ada juga Kanjozoku yang sampai di penjara. Tapi walaupun hukuman yang diberikan polisi Osaka itu lumayan berat, bukan berarti para Kanjozoku ini langsung pada kapok begitu aja. Bahkan mereka punya beberapa trik untuk menghindari kejaran polisi, mulai dari memasang jaring di pintu mobil, ngelepas plat nomor atau pakai plat nomor palsu, pakai topeng hoki pas lagi beraksi, melepas mobil yang kelihatan standar buat mengintai polisi yang lagi berjaga di sekitaran Osaka Loop, dan mengganti livery mobil yang dipakai buat beraksi selama beberapa waktu atau setelah ada operasi polisi besar-besaran. Nah, karena para Kanjozoku punya trik untuk menghindari polisi, polisi juga pasti punya cara untuk mengcounter berbagai trik yang dilakukan para Kanjozoku untuk menghindari polisi tadi. Perlu diingat bahwa Osaka Loop alias Kanjosen adalah bagian dari ruas jalan tol. Nah, karena bagian dari ruas jalan tol, otomatis jalan untuk masuk ke Kanjosen adalah jalan yang sama untuk keluar dari area ini, yang nggak lain dan nggak bukan adalah gerbang tol. Jadi dengan ngejagain gerbang tolnya saja, para Kanjozoku sudah kesulitan untuk kabur dari kejaran polisi. Bahkan konon katanya, polisi Osaka juga pernah sampai nge-lockdown area Kanjosen dan sekitarnya buat nangkepin para Kanjozoku ini. Dan ketika para Kanjozoku menggunakan mobil untuk mengintai polisi, polisi punya cara yang lebih cerdas untuk mengintai para Kanjozoku, yaitu dengan memasang kamera speed trap di area Kanjosen dan sekitarnya. Karena tindakan yang sangat tegas dari polisi Osaka inilah, pada akhirnya, para Kanjozoku pada kapok kebut-kebutan di Kanjosen dan memilih melanjutkan hidup dengan meninggalkan dunia balap sepenuhnya maupun beralih ke balapan resmi di sirkuit balap. Geng-geng Kanjozoku yang sangat banyak tadi juga pada bubar dan menyisakan sebagian kecil geng yang masih bertahan, di mana geng yang masih bertahan ini, kegiatannya lebih fokus untuk memuaskan rasa penasaran wibu bau kampas kopling saja, dengan berjualan merchandise atau sesekali datang ke acara karmit di Jepang sana. Sebenarnya masih ada juga Kanjozoku yang memilih bertahan di Kanjosen dan kucing-kucingan dengan polisi sambil menjaga tradisi yang sudah lama ada di Kanjosen ini. Tapi jumlahnya sangat sedikit dan frekuensi kegiatan mereka di Kanjosen juga sangat-sangat jarang. Video terbaru dan terakhir di YouTube yang mendokumentasikan kegiatan Kanjozoku di Kanjosen diupload sekitar 8 atau 9 bulan yang lalu sejak video ini dibuat, dan gue yakin setelah video ini terupload, mereka bakalan lebih berhati-hati lagi dalam mendokumentasikan kegiatan mereka di Kanjosen, atau bahkan nggak usah bikin dokumentasi aja sekalian. Karena dari ratusan ribu orang yang lihat itu video, pasti ada 1-2 orang yang merupakan anggota polisi atau orang yang cepu dan ngelaporin ke polisi. Karena mau bagaimanapun juga, kita itu tidak bisa membuat semua orang suka dengan apa yang kita lakukan. Ketika kita berbuat baik aja, ada orang lain yang nggak suka, apalagi kalau tindakan yang kita lakukan nggak begitu baik, macam tindakan para Kanjozoku ini,
yang hobinya geber-geber mobil dan kebut-kebutan di jalanan umum pas malam hari, yang pada dasarnya merupakan waktu yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beristirahat. Tapi at the end of the day, Kanjozoku telah menjadi legenda dan budaya otomotif di Jepang sana yang pengaruhnya sampai ke seluruh penjuru dunia. Kita tidak tahu berapa lama lagi para Kanjozoku yang masih menjaga tradisi di Kanjo ini dapat bertahan, karena tentu saja polisi Osaka nggak akan ngebiarin mereka menjaga tradisinya begitu saja. Mau bagaimana lagi? Walaupun kegiatan para Kanjozoku ini membawa pengaruh ke perkembangan kultur otomotif di dunia, tapi kegiatan mereka tetaplah ilegal, meresahkan warga sekitar Kanjusen sana, dan melanggar hukum yang ada.